Hubung dengan Stella Now. Stella, apakah masih ada warga pemilik rumah yang berada di dekat lokasi dan sebetulnya sampai kapan proses penggusuran ini akan berlangsung? Fitri, baru saja sekitar 7 menit yang lalu, tepatnya pukul 5, penggusuran atau penataan dari kawasan Bukit Duri, tepatnya di 4 RT RW 12 di wilayah Bukit Duri ini baru saja selesai dilakukan. Dan 2 alat berat yang sudah difungsikan sejak pukul 8 pagi tadi sudah selesai bertugas untuk menyelesaikan atau meratakan bangunan yang ada di 4 RT ini. Dan berbicara mengenai warga, di sini masih ada beberapa warga yang melihat kondisi terakhir dari bekas-bekas rumah mereka yang sudah digusur. Kebanyakan mereka memang bukan untuk mengambil lagi barang-barang yang ada di sini, tapi lebih kepada karena mereka masih bekerja di wilayah Bukit Duri ini. Dan kalau kita perhatikan di wilayah digusur ini, sebenarnya di depannya sendiri, di samping dari wilayah yang digusur ini merupakan tempat-tempat biasanya kebanyakan warga di sini bekerja. Kebanyakan mereka melakukan pekerjaan seperti melas, kemudian juga ada pengumpulan kayu-kayu, dan mereka rata-rata berdagang di sini, dan anak-anak mereka pun masih sekolah di sini, sehingga kenapa mereka masih sering ke sini. Dan saat ini mereka juga sudah mendapatkan pengganti rumahnya di kawasan Rawa Bebek. Dan untuk menjawab mengapa tidak ada penolakan dari warga 4 RT yang ada di kawasan Bukit Duri ini, itu karena memang dari 4 RT ini tidak ada yang menggugat pada saat proses penggugatan warga Bukit Duri itu berlangsung di tahun 2016. Jadi warga di sini memang rata-rata sejak diberikan SP1, SP2, kemudian SP3, masing-masing beberapa dari mereka sudah menerima untuk dipindahkan ke rusun yang baru. Dan untuk warga yang memang mengadukan atau menggugat ke pengadilan itu ada di RT yang lain. Jadi bukan merupakan bagian dari tempat yang digusur ini, RT 1, 2, 3, 4, tetapi ada di RT lain. Seperti tadi yang kami pantau itu ada di RT 7, dan juga dari data yang kami peroleh, berdasarkan proses penggugatan yang terjadi tahun lalu hingga awal Januari ini yang dimenangkan oleh Bukit Duri, itu adalah dari RT 7, RT 8, dan juga ada di RW 11 dari RT 3 yang melakukan penggugatan kepada Pemprov DKI. Jadi 4 RT ini merupakan warga yang memang sudah menerima sejak awal untuk dipindahkan ke 2 wilayah sebenarnya, mayoritas di Rawa Bebek dan satunya lagi ada di wilayah Cakung. Fitri. Baik, terima kasih Stella Now melaporkan langsung dari kawasan Bukit Duri, Jakarta. Pemirsa, penertiban permukiman yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung, kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan kembali dilanjutkan. Bangunan di bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan hingga siang ini. Kita langsung bergabung dengan Deborah Setiawan di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Deborah, kawasan di sekitar mana saja tepatnya yang ditertibkan hari ini? Ya, Alka, benar sekali, hari ini sedang dilakukan penertiban di Bukit Duri, Jakarta Selatan sejak pukul 8 pagi tadi, dan hingga saat ini pun masih terus berjalan dalam proses penertiban dalam rangka meruntuhkan beberapa bangunan yang memang sudah termasuk di wilayah yang perlu ditertibkan. Adapun tepatnya wilayah yang terdampak penertiban pada hari ini adalah di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 dan di RW 12 Bukit Duri, Jakarta Selatan ini. Dan jika diukur daerah yang terdampak penertiban pada hari ini, yaitu terhitung dari Jembatan Tongtek sampai Kompleks Garuda adalah sepanjang 700 meter. Di atas lahan sepanjang 700 meter ini ada 355 bidang atau bangunan rumah permanen dan semi permanen yang ikut ditertibkan. Bangunan yang ditertibkan ini adalah bangunan-bangunan yang berada di radius 15 hingga 20 meter dari bibir Sungai Ciliwung. Sementara bangunan lainnya di RW 12 yang tidak termasuk di radius itu tidak ikut ditertibkan. Pantauan kami sejak pagi ini penertiban bangunan yang dibantu dengan 2 alat berat berjalan dengan kondusif. Dalam artian tidak ada keributan maupun perlawanan dari warga setempat. Dan beberapa warga yang kami temui di sekitar lokasi penertiban mengaku bahkan sudah mendapat sosialisasi mengenai penertiban hari ini sejak
bulan Maret 2017 yang lalu. Bahkan sebagian besar warga kini sudah menempati Rusun Rawa Bebek dan Rusun Cakung KM2 sejak sebelum libur Lebaran. Dan penertiban hari ini ditargetkan dapat selesai dalam 1 hari atau mungkin pada sore atau malam hari ini sudah bisa rampung. Alka. Ya, Deborah, setelah penertiban ini langkah apa yang akan selanjutnya disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, Alka, penertiban di bantaran Sungai Ciliwung hari ini merupakan rangkaian terakhir dari proyek multi-years yang sudah dilakukan sejak 2013 hingga 2017 tahun ini, yaitu untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Ya, proyek ini yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR ini melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Proyek ini ditujukan nantinya untuk mengembalikan lebar Sungai Ciliwung ke lebar aslinya, seperti yang sudah selama ini dilakukan sejak tahun 2013, dan meski baru sebagian, ini dampaknya sudah mulai bisa dirasakan oleh sebagian banyak dari warga di DKI Jakarta, seperti salah satunya wilayah yang terdampak banjir selama musim hujan ini semakin berkurang. Dan penertiban hari ini ditargetkan dapat selesai pada hari yang sama dan bisa langsung dilanjutkan dengan normalisasi sungai di sepanjang 700 meter dalam 17 minggu ke depan. Atau ditargetkan dalam waktu sekitar 4 bulan, pembangunan turap dan jalan di sekitar daerah yang ditertibkan hari ini bisa rampung. Dan proses normalisasi sungai ini juga dilakukan untuk mengembalikan lebar sungai ke posisi semula yang selama ini terus dipersempit karena pembangunan rumah semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung. Ya, demikian Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Deborah Setiawan melaporkan langsung dari kawasan Ciliwung. Jalan yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung, kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, kembali dilanjutkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi Kali Ciliwung. Upaya normalisasi sungai selama ini terbukti efektif mengurangi jumlah titik banjir di ibu kota Jakarta secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut normalisasi sungai yang diyakini menjadi solusi terbaik untuk mengatasi banjir Jakarta. Salah satunya dengan melanjutkan penertiban bangunan permukiman yang berdiri di atas bantaran Kali Ciliwung, kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ada sebanyak 355 bidang di 4 RT yang ditertibkan di kawasan langganan banjir ini. Sementara warga yang terkena penertiban direlokasi ke 4 rusun di daerah Jakarta Timur. Banjir memang telah lama menjadi masalah yang menghantui ibu kota DKI Jakarta. Banjir besar 5 tahunan yang terjadi 2012 lalu menjadi salah satu yang terburuk, hingga membuat hampir seluruh kawasan ibu kota lumpuh terendam banjir. Kondisi geografis Jakarta yang dilintasi 13 sungai besar, di mana 40% daratannya berada di bawah permukaan laut, membuat ibu kota rawan banjir saat musim hujan tiba. Kondisi ini diperparah dengan masifnya pembangunan yang tak sesuai aturan, yang dibiarkan terjadi selama berpuluh tahun, hingga membuat aliran sungai yang ada semakin sempit. Upaya memaksimalkan sungai sebagai jalan sekaligus tampungan air dengan normalisasi sungai menjadi program andalan Pemprov untuk mengatasi masalah ini. Dengan normalisasi sungai, badan sungai dikembalikan seperti aslinya dan dikeruk sedimentasinya agar bisa menampung air lebih banyak. Normalisasi yang dibarengi dengan berbagai upaya penanganan banjir lain membuat jumlah titik banjir di Jakarta terus berkurang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah titik banjir berkurang dari 2.000 lebih menjadi hanya 80 titik di tahun 2017. Meski genangan air masih kerap terjadi ketika musim hujan tiba, namun tidak berlangsung lama. Normalisasi hanyalah salah satu dari rancangan besar Pemprov DKI dalam mengatasi banjir Jakarta. Di saat yang sama, Pemprov juga mengoptimalkan fungsi waduk dan saluran air, memperbaiki pintu air dan pompa air, hingga memasang CCTV di rumah-rumah pompa. Normalisasi sungai dan berbagai upaya lain yang dilakukan Pemprov secara bertahap diyakini efektif mengurangi titik banjir di wilayah ibu kota. Tim Liputan Metro TV. Baik, Mas, pembangunan di wilayah Jakarta yang marak masih terus memperhatikan wilayah-wilayah serapan. Jadi tata ruang dan juga tata kelola air ini harus bersinergi semacam itu, Pak. Betul. Jadi seperti kita contoh di Kali Kerukut ya, yang kasus kemarin tahun 2016 kejadian, katakanlah ada banjir di sekitar kawasan Kemang, itu karena memang terjadi satu penyempitan yang seharusnya katakan terasa airnya itu 20 meter, sekarang paling banyak 4 meter. Belum ditambah lagi dengan bangunan-bangunan yang memang berdiri percis di bibir kali seperti itu. Nah, ini
upaya kita bagaimana mengembalikan supaya yang tadi disampaikan bahwa ketika hujan besar debit air itu bisa tertampung lebih banyak. Nah ini yang masih terjadi sekalian. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran di lapangan, perubahan-perubahan peruntukan yang akhirnya menjadikan kapasitas drainase itu menjadi kecil. Nah ini upaya kita terus kerja keras supaya ini bisa kita kembalikan semuanya. Gitu. Mas, demi suksesnya penanganan banjir di Jakarta, himbauan Anda terhadap warga DKI Jakarta untuk penanganan banjir agar bisa terkendalikan banjir di ibu kota Jakarta ini? Ya, yang pertama, satu, saya berharap warga Jakarta jangan lagi buang sampah sembarangan. Jangan lagi buang sampah ke kali, got. Karena apa? Pompa mesin saya ada 145 rumah pompa se-DKI. Hampir sebagian besar itu kadang rusak, kadang trouble itu karena sampah-sampah itu masuk ke mesin-mesin pompa kami. Dan ini kalau sudah jadi trouble, waduh, butuh waktu lama juga untuk mengembalikannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong juga kembalikan fungsi-fungsi saluran-saluran drainase di kawasan-kawasan tinggal kita. Jangan lagi kita tutup saluran, kemudian Anda teriak, lapor lagi ke gubernur, Pak, kita kebanjiran, lawang salurannya semua ditutup. Nah ini tolong, hal-hal seperti ini saya harapkan kerjasama yang baik. Kalau pemerintah kita juga PPSU, pasukan biru kerja, tapi masyarakat sendiri tidak mendukung, akan percuma usaha kita semuanya. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih sekali telah bergabung sama kami, Mas Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Nasional Satgas Pemberantasan Penangkapan secara ilegal atau illegal fishing memasuki hari kedua, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Mas Solena Gita di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Gita, apa yang menjadi concern dan fokus pembahasan rapat koordinasi fishing hari ini? Hal-hal yang dibahas dalam Rakornas Satgas 115 lebih kepada bagaimana sebenarnya langkah konkret, solusi dan juga terobosan yang akan dimuat dan juga dilakukan oleh Satgas 115 dalam penanganan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Tadi dalam pidatonya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan bahwa ada modus baru oleh kapal asing dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan pemindahan ikan atau transshipment dari kapal Indonesia ke kapal asing di laut lepas, bukan di perairan Indonesia. Sehingga hal inilah yang harus menjadi salah satu concern juga dari seluruh pihak-pihak terkait untuk memberantas salah satu modus baru yang dilakukan oleh kapal asing. Bahkan tidak hanya kapal asing saja, namun juga kapal yang berbendera Indonesia ini juga melakukan atau juga turut serta bekerja sama. Untuk itu, tadi Susi Pujiastuti menyebutkan bahwa ini sudah mengusulkan ke PBB untuk menjadikan illegal fishing menjadi kejahatan global. Pasalnya, dari illegal fishing ini memberikan dampak yang negatif dan juga kerugian tentunya bagi Indonesia dan dunia. Pemberantasan illegal fishing ini penting dilakukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan perikanan. Dan jika kita melihat data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, total kapal pencuri ikan yang sudah ditenggelamkan, data pada tahun 2016 ada 236 kapal, dan pada tahun 2017 ada total 81 kapal. Tidak hanya itu, tadi juga Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan menyebutkan bahwa ekonomi maritim Indonesia ini terdiri dari 9 sektor, yaitu perikanan, ESDM, industri, bioteknologi, industri maritim, jasa maritim, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut, dan hankam laut. Namun berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari 9 sektor tersebut, indikator ekonomi maritim Indonesia menunjukkan bahwa saat ini mencapai 6,04% dari PDB 2016 senilai 749 triliun rupiah. Sementara itu tenaga kerja Indonesia pada ekspor maritim mencapai 3,6 juta orang dan nilai ekspor ekonomi maritim pada 2016 mencapai 12,5 miliar US dollar. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Semuanya sudah bicara tentang blue ekonomi, ekonomi yang sustainable, ekonomi yang berkelanjutan, yang free of maintenance hanya karena kita pasang-pasang policy yang benar dan kita tegakkan policy tersebut,
ekonomi yang akan flowing dengan sendirinya bisa dinikmati oleh semua elemen dari bangsa Indonesia. Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115 masih akan berlangsung hingga esok hari, tepatnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, dan ini tidak hanya membahas mengenai penanganan illegal fishing secara luas saja, namun juga penanganan ABK asing dari pelaku illegal fishing, kemudian juga kepastian hukum terhadap nelayan kecil, penanggulangan kegiatan destructive fishing, meningkatkan kepatuhan hukum kapal Indonesia menuju kondisi yang legal, regulated, reported fishing dalam rangka meningkatkan pendapatan negara di sektor perikanan. Alka. Baik, Marcelana Gita melaporkan langsung dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terima kasih laporan Anda.